Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Kita lelaki nggak usah mempermasalahkan wanita itu mau setia mau enggak. Yang penting tunaikan kewajiban kita. Itu silakan komentar. Saya mau. Betul banget apa yang Pak Bro Karda katakan ini. Kita manusia tidak bisa mengontrol orang lain. Sekalipun itu istri dan anak cucu kita sendiri. Gak bisa. Di layar Anda kali ini, kalian melihat jadwal musim-musim yang ada di Amerika. Keempat musim itu jatuh di bulan-bulan apa. Kalian bisa lihat di daftar yang baru kalian lihat ini ya. Nah, sekarang ini aku ingin sharing ke kalian tentang musim gugur. Saat ini di tempat aku sedang musim gugur. Aku senang dengan musim gugur ini apa ya? Aku senang melihat daun-daun, perubahan daun-daun ini sangat indah sekali. Dari hijau berubah menjadi merah, kuning, coklat, kemudian rontok. Yang tidak rontok adalah pohon pinus. Nah itu aja yang tetap hijau. Musim dingin dimulai Desember 21 sampai Maret 20. Coba lihat ini, foto ini sangat indah sekali. Salju memang sangat indah, tapi dinginnya sangat brutal sekali. Terus kemudian musim semi dimulai tanggal 20 Maret sampai tanggal 20 Juni. Kemudian musim panas mulai 21 Juni sampai tanggal 22 September. Nah, ada yang tanya, di tempat aku kok masih ada dokar dan masih pakai tenaga kuda ya? Petani di sekitar tempat aku ini, mereka memilih hidup sederhana yang ramah dengan lingkungan. Mereka tidak mau beli mobil, beli HP, beli TV. Mereka tidak mau, bukan tidak mampu. Mereka mampu, tapi mereka memilih tidak ingin untuk mempunyai barang-barang modern seperti itu. Sampai mereka itu membalikkan tanah, ngeluku tanah itu pun masih memakai tenaga kuda. Padahal kalian tahu sendiri kan, di Amerika adalah negara maju. Traktor segala macam ada, tapi mereka memilih hidup seperti ini. Dan transportasi mereka sehari-hari itu, mereka masih naik dokar. Kesana sini naik dokar. Maka itu kalian masih bisa melihat orang naik dokar di sekitar tempat aku ini. Karena petani di sini yang memilih kehidupan yang seperti itu. Dan mereka menjaga agar masih asli seperti itu daerahnya. Nah ini dia, coba kalian lihat sendiri sewaktu mereka membalikkan tanah di sawah, masih memakai kuda. Ini mereka sedang bekerja di sawah membalikkan tanah dengan kuda. Kan foto berikut diambil di musim panas. Terus di lokasi yang sama, berikut diambil pada waktu musim dingin di rumah dan tempat yang sama. Lokasi ini diambil pada waktu musim panas dan yang ini diambil waktu musim dingin di rumah lokasi yang sama. Nah, kalian tonton sendiri channelnya Karda, sangat menarik apa yang dia katakan itu. Dari dulu, di video-video aku yang lalu, aku sering menayangkan apa yang dikatakan Karda ini. Aku sudah bikin video di waktu zamannya kuda masih gigit besi. Kalian pernah dengar nggak istilah kuda gigit besi? Nah itu zamannya Ben Hur dulu. Tahu nggak kalian pernah nonton film Ben Hur nggak? Nah itu Ben Hur itu kalau dia naik kuda itu cepat sekali. Nah itu ibaratnya zaman sekarang itu mobil sport yang jalannya kenceng sekali. Nah, kenapa kuda gigit besi? Nah, itu waktu itu mulutnya kuda itu dikasih besi, terus itu connect ke macam tali gitu untuk mengendalikan kuda belok kanan atau belok kiri. Kenapa besi? Karena kalau bukan besi nanti digigit dengan kuda akhirnya patah
kudanya lari dengan liar. Nah itulah, aku juga baru dengar itu. Teman aku bilang, lama kita nggak ketemu. Ketemu bilang, wah itu kamu ingat nggak dulu zamannya kuda gigit besi itu? Apa ini? Nah sekarang aku sharing ke kalian. Nah, coba lihat itu, pemandangannya indah sekali ya. Aku terbang drone aku ambil foto ini memakai drone. Tapi cara menerbangkan aku ya seperti ini. Aku hanya ingin mengambil fotografi, aerial fotografi aja. Jadi lain cara terbang aku dengan Karda. Karda terbangnya kan cepat, blusak-blusuk gitu, naik turun bolak-balik gitu, biayaan kalau dia menerbangkan drone. Kalau aku hanya ingin mengambil foto aja, jadi ya seperti ini. Mungkin bagi Karda membosankan. Nah seperti inilah tempat di mana aku tinggal, di komplek aku ya seperti ini. Aku ambil di sore hari, sewaktu matahari terbenam. Yang kalian lihat di depan itu adalah desa yang ada di bawah di mana aku tinggal sini. Nah, coba lihat ini videonya Karda. Sangat menarik sekali. Tapi biarlah, aku ganti topiknya aja ya. Aku ingin bertanya, emangnya ada laki-laki yang setia? Atau begini aja, aku tidak mau udahlah. Aku ganti gini aja. Emangnya ada manusia yang setia dan membalas budi? Atau orang baik? Jawabannya kalian mau tahu? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya karena menurut Ahmad Dhani, fitrah manusia itu memang pengkhianat dan tidak pernah tahu membalas budi. Nah itu kata dia, bukan kata aku loh. Oke, jangan salahkan aku. Nah begini, mungkin ada yang tidak setuju. Wah banyak orang baik. Aku ini ngawur. Dia bilang mungkin aku ini ngawur. Banyak orang baik di dalam dunia ini. Coba lihat aja, ada pendeta ini baik, ada pastor ini baik, ada ustadz ini baik. Oh semua banyak orang yang baik katanya. Iya, aku sih kalau dibilang begitu ya ketawa aja. Biarin aja gitu loh. Karena apa? Aku nggak mau aku nggak mau berdebat dengan mereka. Kalau memang itu fahamnya dan sudah nancep di pikiran dia ya biar aja. Dia juga benar. Ini bukan soal benar atau salah kok. Nah kalau kemampuan berpikir dia sudah seperti itu ya jadilah kehendaknya. Kun fayakun gitu aja. Tapi menurut aku ya, memang banyak orang baik di luaran sana, tapi menurut aku kebanyakan orang itu belum dites. Nah, cara ngetesnya gimana? Ya nggak tahu. Ada masanya sendiri. Nah, biarlah aku cerita. Aku melihat banyak ada pendeta, ada itu ya, yang ustadz atau apa itu pemimpin agama lah, yang menjadi tenar. Ini terjadi di Amerika. Dia menjadi tenar, menjadi sangat terkenal sekali. Dan acara TV-nya sampai disiarkan ke seluruh dunia. Nah itu gimana? Bukan main, baiknya apa yang dia katakan itu disanjung-sanjung. Tapi akhirnya jatuh juga gara-gara daging jepit. Nah itu dia sandal jepit. Nah ketahuan dia itu tidur dengan pelacur di hotel, di salah satu hotel. Dibongkar lah. Akhirnya dia hancur karirnya. Nah banyak sekali. Kalian juga lihat sendiri. Jangan dengar mulut aku. Nanti kalian kira aku ini menjelek-jelekan. Coba lihat kasus yang ada di Indonesia. Nah, itu yang duitnya
uangnya itu jemaah haji yang diembat itu gimana itu? Yang ngembat siapa itu? Nah, nah kalau ya seperti itulah orang baik aku tahu ya, nggak tahu ya. Orang-orang yang baik itu yang belum ketangkep aja gitu loh, menurut aku. Eh, Misalkan gini, aku sering main-main dengan pikiran aku sendiri ya. Aku kadang tanya dengan diri aku sendiri. Seandainya aku jalan-jalan pagi, olahraga pagi, terus menemukan satu koper di pinggir jalan. Aku ambil, cukup ada isinya ini. Aku lihat, aku intip, isinya itu lembaran ratusan dolar, segepok penuh sekover itu. Nah, terus aku gimana ya? Mau bawa pulang atau aku telepon ke polisi, serahkan ke polisi. Nah, itu dia. Nah, coba kalian pikir, kalau kalian nemukan uang sekoper itu akan kalian kemanakan? Serahkan ke polisi atau dibawa pulang? Nggak ada orang yang tahu. Pagi-pagi buta. Nah, terus kita mau kita apakan? Burung dara sudah ada di tangan, mau kita apakan? Nah, itulah. Kadang-kadang aku berpikir seperti itu, sangat menarik. Hanya memikirkan aja bukan main, sangat menarik sekali. Nah, kadang-kadang juga aku mikir ya, seandainya sewaktu aku di rumah, istri aku nggak ada, tiba-tiba ada cucunya tetangga, waduh muda, umurnya 20 tahun, masih muda gitu. Atau mungkin ada janda yang masuk ke kamar aku tiba-tiba telanjang gitu. Aku disuruh mandiin. Terus gimana? Nah, istri nggak ada di rumah lagi, terus mau diapakan? Nah, itu dia. Disitulah ujian-ujian uh, orang baik atau orang nggak baiknya itu banyak sekali kok ujiannya. Nanti kalian sewaktu-waktu akan menemukan kesempatan yang seperti itu. Nah, hanya saja sekarang ini kalian belum mempunyai kesempatan. Nah, kalau kalian nanti sudah mempunyai kesempatan seperti itu, nah kalian boleh telepon ke aku terus cerita. Nah, hidup ini sangat menarik kok. Kalau kalian ingin tahu baik atau uh, jeleknya seseorang, jangan dilihat sewaktu dia dalam keadaan normal. Kalau dia dalam keadaan normal, ya dia bisa pura-pura lah. Nah, coba temuin dia sewaktu dia marah. Nah, disitulah kita bisa melihat watak dia yang sebenarnya. Tapi kalau dalam keadaan normal, semua orang menyembunyikan perasaan dirinya yang sebenarnya. Tapi kalau sewaktu dia marah-marah gitu ya, nah disitulah watak yang sebenarnya akan keluar semua. Nah itu kalau mau lihat orang itu orang baik atau orang nggak baik. Jadi hidup ini sangat sangat menarik menurut aku. Hidup ini seperti di panggung, panggung sandiwara ya. Seperti Karda menarik, orangnya menarik dia ini. Banyak ceritanya. Dan dia cerita punya teman yang kaya sampai punya transportasi bis sampai banyak bisnya kaya raya, istrinya 3. Terus akhirnya masuk penjara ya. Nah, terus kemudian dia sempatkan menemui dia teman dia yang lama itu ke penjara. Nah, ini semua ini tidak ada yang gratis dalam dunia. Kalian sekolah harus bayar uang sekolah kan. Nah, ini juga ini adalah satu pelajaran. Kalian mau nonton film ya, kan harus beli tiket kan ya. Nah, padahal kenapa kita mau beli tiket? Itu film-film itu ciptaan Hollywood, ciptaan Hong Kong, film Korea, film Jepang kan. Kita harus beli tiketnya. Kenapa kita harus beli tiket? Padahal kita bisa nonton film secara free. Nah, caranya gimana? Ya itu tadi, kalian keluar rumah, melihat ada orang kan, tetangga kalian, ada ketemu orang yang sedang jalan. Nah, itu semua kalau kalian teliti,
masing-masing manusia itu mempunyai drama tersendiri-sendiri. Nah, itulah kalau kita bisa mengoreknya, kita bisa bicara dengan mereka, berteman dengan mereka, akhirnya kita bisa melihat satu drama atau sinetron secara gratis. Nah, Karda ini menarik. Dia beli karcisnya itu, beli tiketnya bukan beli tiket. Dia hanya cukup naik angkot ke penjara atau naik mobil atau naik motor ke penjara, menengok teman dia yang sedang di penjara. Nah, di situ dikorek-korek dengan dia. Tanya ini, tanya itu, dia ingin tahu tentang pengalaman orang itu gitu. Terus salah satunya, nah gimana apa istri-istri kamu itu setia atau gimana? Akhirnya ya di situ ada cerita. Nah, gimana ceritanya kalian simak sendiri ke channelnya Karda. Judulnya kan sudah aku tayangkan di situ. Sangat menarik sekali. Nah, begitu juga kalian sendiri bisa nonton sinetron dengan gratis tanpa harus beli tiket. Nah, di dunia ini banyak sekali contoh-contoh hidup. Nah, kehidupan manusia ini seperti berada di satu laboratorium atau seperti yang ada di mall. Coba lihat kalian di mall-mall itu ada toko-toko yang ditata indah, ada etalasenya kan, ada manikennya, itu patung-patung yang dikasih pakaian yang mewah-mewah, dikasih tas yang bermerek segala macam kan. Nah, kehidupan ini ya seperti itu. Setiap manusia yang kalian lihat itu adalah maniken-maniken yang ada di etalase di mall-mall itu. Dan setiap dari individu manusia yang kita lihat itu mempunyai cerita-cerita yang sangat menarik, mempunyai drama yang sangat menarik sekali. Dan kalau kalian memperhatikan, akan sangat menarik. Ada orang yang yang gini gitu, sifatnya seperti ini itu. Kita bisa mempelajari semua itu. Nah, kok bisa begitu? Nah, itulah. Kalau kalian mau bicara Tuhan atau alam semesta, nah inilah diturunkan manusia yang ada di dunia ini sebagai contoh hidup yang nyata. Kalau kita pandai, pinter-pinter bisa melihatnya, kita bisa melihat maknanya, hikmahnya, kita bisa lihat, oh begini, ini. Kalau orang baik itu seperti ini. Kalau orang nggak baik seperti ini. Terus kita bisa menemukan, oh kalau kita berbuat jahat seperti orang itu, akhirnya kita akan dipenjara. Kalau kita mencuri seperti orang itu, kita dipenjara atau digebukin orang mati di tengah jalan. Oh, kalau kita jadi pejabat, sudah dikasih jabatan yang enak, akhirnya terus kita masih nyolong. Oh, nanti akhirnya dipenjara. Itu semua adalah contoh-contoh hidup. Nah, terus kemudian kita melihat, oh wanita cantik, itu cantik. Kita lihat dia selingkuh. Oh, akhirnya hukumannya ya dia cerai atau gimana. Sangat menarik. Drama-dramanya sangat menarik sekali. Aku senang nonton kehidupan yang nyata ini. Nah, diantaranya aku juga pernah melihat sesuatu kehidupan yang menarik sekali. Nah, Karda dia melihat kehidupan teman dia yang kaya itu ya, sampai berantakan masuk ke penjara, terus ada temannya yang pokoknya lihat sendiri di videonya. Ini aku akan menayangkan apa yang pernah aku lihat. Sangat menarik, sangat menarik. Stay tune, kalian simak sampai habis ya. Nah, begini, sewaktu aku berada di gym, aku melihat seorang wanita muda, bukan muda, tapi umurnya mendekati 50 lah, kira-kira seperti itu. Tapi hot sekali, orangnya hot. Dia punya style cantik, terus baunya wangi, badannya bagus. Dia nge-gym di satu tempat dengan aku. Tapi dia berduit kelihatannya ya, karena dia mempunyai pelatih pribadi. Nah, pelatih pribadi itu tentu tidak free ya, tidak gratis. Kalian harus membayar. Di gym-gym yang besar itu biasanya ada. Nah,
seperti dokter lah gitu. Jadi kalau kalian kan ke gym, kadang-kadang kita tidak tahu alat ini untuk apa, cara pakainya gimana. Nah itulah pelatih pribadi itu yang kita perlukan. Misalkan kita ke gym, apa tujuan kita ke gym? Apa hanya sekedar exercise saja, olahraga? Ya enggak lah. Kalau orang yang pinter, dia bisa mencapai sesuatu, mencapai goalnya lebih cepat dengan memakai pelatih pribadi ini. Begitu datang ditanya dengan pelatih pribadinya, kamu kesini mau bayar aku ini maksudnya apa? Untuk apa? Apa yang ingin kalian capai gitu? Apa yang ingin kamu capai? Nah biasanya wanitanya bilang, oh perut aku ini agak kendor, agak besar, nyemplis gitu. Oh ya karena dia baru punya anak gitu, dia anaknya 2, terus perutnya agak kendor, agak ini, dia mau memperkeras perutnya, itu pantatnya gembuk gitu, kurang keras gitu, terus dia punya paha mulai kendor, tangannya gimana gitu ya, dia punya itu susu agak kendor, agak gimana. Nah semua itu bisa dicapai dengan itu, olahraga. Jadi nanti pelatihnya itu mengarahkan untuk memperbaiki apa yang diminta oleh kliennya gitu. Nah aku pernah juga punya kenalan, yang aku kenal pelatih pribadi itu. Aku tanya, kamu itu mempunyai langganan wanita, terus apa pernah melihat wanita yang meminta agar teteknya, susunya itu keras seperti laki-laki gitu? Ya ada. Dan terus kamu gimana caranya mengasih nasihat? Ya tuh dia bilang terus terang, body laki-laki dengan perempuan itu lain, dia strukturnya lain, dia bilang. Dia bisa mengarahkan untuk memperkeras otot-ototnya saja, tapi sisanya yang susunya itu dia nggak bisa apa-apa, dia bilang. Jadi ototnya dia bisa memperkeras, tapi selebihnya dia harus ke dokter. Aku bilang begitu, dia bilang. Ya, ke dokter apa? Ya dokter operasi plastik lah, untuk mengencangkan, untuk membentuk dia punya bentuk. Nah itu. Tapi yang aku bisa itu sarankan itu memperkeras ototnya aja, karena di sebagian daripada dada kita itu ototnya itu laki-laki itu hanya ototnya aja yang makanya itu bisa diperkeras seperti itu. Tapi kalau wanita masih ada tambahannya lagi yang tidak bisa dengan olahraga itu. Jadinya kalau mau membentuk yang seperti cewek-cewek belasan tahun ya butuh duit ke dokter lah, butuh uang ke dokter operasi plastik gitu. Sangat menarik. Nah cewek ini mempunyai ceritanya, dia mempunyai pelatih pribadi gitu. Aku lihat ini suami istri atau apa gitu. Terus aku amati terus, kadang-kadang sering ada orang yang menjemput dia, ada orang tua menjemput dia, menunggu dia pulang gitu. Tapi sering dia pulang dengan pelatihnya itu. Aku bingung jadinya, itu bapaknya atau apa ya? Aku nggak tahu. Sekali waktu di sebelah itu ada coffee shop Starbucks. Aku habis nge-gym biasanya duduk-duduk sana ngopi, main HP gitu ya. Ketemu dengan dengan laki-laki itu. Terus aku beli kopi, dia duduk sendirian di situ. Terus aku bilang, boleh aku duduk di sini, nimbrung. Oh ya boleh silakan ya, aku sering lihat kamu di nge-gym. Ya terima kasih. Terus kita ngobrol-ngobrol, terus ketemu lagi. Lama-lama aku kenal baik dengan dia. Terus akhirnya aku tahu, kamu kok kesini terus? Dia bilang, iya saya menjemput istri aku, dia bilang gitu. Yang mana? Oh itu tau. Oh iya itu istrinya. Yang cewek muda itu istri dia, bukan main. Dia umurnya beda jauh sekali. Ya itu istri saya. Aku kira anak kamu. Aku bilang bergurau, dia ketahui ya nggak apa-apa. Dia bilang dia nggak marah gitu, nggak tersinggung, dia tahu.
dia malah terima kasih, ya istri saya masih muda dan cantik, dia bilang gitu ya. Terus akhirnya saya tidak bisa menahan rasa kasihan aku terhadap orang ini. Tapi mobilnya bagus ini, terus akhirnya aku bilang ya kasihan ini orang bodoh atau bagaimana ya. Karena kita sama-sama laki-laki itu, akhirnya mulut saya ini nggak bisa aku tahan ngomong dengan dia. Aku sering melihat istri kamu itu pulang dengan pelatihnya gitu. Terus kalian tahu apa jawabannya? Dia bilang iya saya tahu gitu. Ya, terus aku pikir ya diam aja ya. Terus mau apa lagi ya? Tahu-tahu bagaimana gitu. Dalam hati aku ya tahu, lu nggak tahu. Mungkin itu istri kamu ditiduri dengan pelatihnya itu, dalam hati aku bilang gitu ya. Terus lama-lama berapa kali lagi ketemu akhirnya bilang, tapi kelihatannya mereka itu kok intim begitu. Aku bilang gitu, masih penasaran. Terus dia ketawa, iya memang. Aku juga tahu, tapi nggak apa-apa. Terus aku bingung lagi loh, kok nggak apa-apa gimana? Aku bilang gitu. Terus akhirnya dia itu dengan baik hati ya, tidak tersinggung menjelaskan. Ya saya tahu, saya mengerti, dia mengetahui maksud aku ini baik gitu loh. Jadi dia terima kasih. Dia berterima kasih dengan aku karena memberi informasi itu ya. Terus akhirnya dia cerita, saya paham kamu itu bermaksud baik tapi kamu tidak mengerti tentang kehidupan kami. Terus dia mulai cerita, aku dengan istri aku itu beda hampir 40 tahun. Umur kita beda, dia bilang gitu. Wow, segitu banyak ya aku pikir. Kalian bisa nggak memikirkan umurnya beda 40 tahun tuh seperti apa? Kalian bisa nggak mikirkan, bayangin. Coba bayangin. Nah itu sewaktu aku bicara dengan dia itu ya, umur dia itu 80 tahun. Terus aku berpikir beda 40 tahun itu berarti si cewek ini masih umur 40 tahun. Wow. Terus aku bilang, dalam hati, aku bilang, kamu umur 80 punya istri 40 tahun seperti anak kamu mau ngapain dengan dia? Gitu, ngomong aja nggak nyambung gitu. Nah, istrinya itu orang dari Asia lah, aku nggak mau bilang dari mana ya. Orang Asia gitu. Terus aku dalam hati itu pikir-pikir bukan main ini ya. Terus dia cerita lagi, iya saya tahu istri saya cantik. Aku tahu apa yang dia lakukan. Aku bisa mengerti, dia bilang. Terus sengaja karena umur kita beda jauh ya. Kita sama-sama mencintai, jangan salah paham, dia bilang. Aku cinta dengan dia, dia pun masih cinta dengan aku. Dia selalu pulang ke tempat aku. Jadi kami tidak mempunyai keinginan untuk bercerai atau gini-gini. Dia jelaskan juga, kami saling mencintai dan kehidupan kami sangat baik, dia bilang. Maksudnya dia itu mapan, duitnya ada, segala macam, istri cantik dan masih mencintai dia gitu. Nah yang saya tidak mengerti kok istrinya, main-main dengan cewek laki itu, terus yang lakinya kok diam aja gitu. Dia bilang, kalian tahu kan, istri aku membutuhkan kebutuhan jasmani, kebutuhan raga dia. Selain untuk agar badan dia tuh sehat, ada sesuatu yang tidak bisa saya penuhi. Gitu. Jadi istrinya itu masih ingin aktif lah gitu kehidupan seksualnya. Maka itu dia bilang, si laki-laki, kamu tahu si laki pelatihnya itu dia bekerja untuk aku. Aku yang membayar dia untuk melatih istri aku. Dan sekalian memenuhi apa yang diinginkan oleh istri aku. Tapi hanya sebatas itu. Setelah itu istri aku pulang dengan aku. Istri aku tidak mau hidup dengan laki-laki itu. Aku pikir bukan main ini ya. Aku baru belajar ada kedewasaan beragama.
Nah sekarang ini aku belajar lagi kedewasaan tentang sexuality. Wow, ini pikir aku mumet berputar 7 keliling, aku nggak bisa tidur ini. Kedewasaan sexuality. Kalian bisa bayangkan nggak? Nah itu dia. Jadi istrinya membutuhkan kehidupan sexuality yang lebih, yang tidak bisa dia berikan, maka itu dia mempekerjakan laki-laki untuk membantu istrinya dalam kesehatan dan kebutuhan jasmaninya. Wow, dan dia bayar loh. Dia bayar nggak murah juga. Terus aku tanya, kok bisa ya? Iya, mau apa lagi? Aku nggak ada pilihan. Jadi daripada kehidupan aku berantakan, istri aku uring-uringan, apa baiknya kalau istri aku terpenuhi semuanya, kita bisa hidup lebih bahagia. Aku pikir bukan main, ya benar juga. Jadi dia membayar, daripada istri aku sembunyi-sembunyi selingkuh, lari sana lari sini dengan laki-laki yang tidak dikenal, akhirnya kena penyakit, akhirnya ditipu, duitnya digarong segala macam. Akhirnya keselamatannya juga, kalau ketemu orang di jalanan yang orang tidak jelas, akhirnya akan bahaya itu semua. Jadi dia pikirkan semua itu, terus sepakat dengan istrinya dicarikan orang yang ganteng, yang bagus, orang yang sehat, orang yang terpelajar, pinter. Dia hampir seperti dokter kan, dia kan mengetahui ilmu tentang kesehatan. Jadi dicarikan orang yang begitu, yang masih single ya, tentu laki-laki itu belum kawin. Nah, jadi ditawari untuk membimbing istrinya secara jasmani untuk agar dia hidup sehat di gym itu, terus sekalian memenuhi kebutuhan rohaninya juga kan. Nah, apa salahnya? Jadi jelas-jelas suaminya tahu kalau itu orang baik, istrinya pun juga mengetahui dia orang baik, orangnya bersih. Terus mau apa lagi? Nah, istrinya hanya butuh kebutuhan jiwanya, jasmaninya, kebutuhan jasmaninya, tidak melibatkan perasaan. Hanya seperti olahraga aja lah. Dia mau olahraga, lari-lari, habis olahraga sudah itu, apa itu alat-alatnya itu kan hanya perangkat aja, hardware-nya. Jadi dimplenya segala macam itu alat-alat untuk olahraga itu kan hanya alatnya. Setelah dipakai olahraga ya ditinggalkan di situ aja. Seperti orang ini hanya seperti perangkat aja, dia memuaskan keinginan istrinya, setelah itu istrinya nggak mau dengan dia. Sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, sudah dia pulang dengan suaminya. Habis perkara. Nah, bukan main kan ini cerita. Terus ini kejadian benar loh ini. Ya, terus aku pikir bukan main, ini adalah satu kedewasaan seksual. Terus aku pikir, aku jadi ingat dengan Germo dari Israel. Dulu pernah aku sewaktu masih muda itu, aku pernah ditawari kayak gini. Aku bilang ngobrol-ngobrol dengan dia ya, dengan Germo itu, aku agak mencibir ngelihat perempuan pelacur itu. Aku mencibir dengan dia, perempuan ini jual diri kayak begitulah. Aku masih muda, aku tahu apalah gitu ya. Terus si Germo itu bilang dengan aku, apa salahnya dia? Nggak ada salahnya. Iya, tapi kan dia kan jual diri, profesinya itu kan kotor, aku bilang gitu. Kotor apanya? Dia bilang, kamu goblok, aku digitukan. Loh, kenapa kamu bilang aku goblok? Emangnya si cewek itu, anak buah kamu lebih baik dari aku? Oh iya, lebih pinter, jauh lebih pinter dari kamu, dia bilang gitu. Kok bisa? Coba bayangkan begini, si cewek, tunjukkan cewek. Dia cantik kan?
dia punya barang, bodinya cantik. Dia jual bodinya, setelah dia jual dia masih tetap memiliki badannya. Apa enggak brilian sekali itu? Itu orang yang cerdik. Jadi badannya dijual, setelah dijual dia masih milik dia, masih memilikinya. Itu membuat aku berpikir, buset, jadi ya bagus. Terus germonya malah mengejutkan aku lagi. Dia bilang, nah, kamu mau kerja dengan aku. Loh, aku ngerjain apa? Aku bilang gitu. Menjual diri kamu. Kalau kamu mau menjual, aku jualkan. Dia bilang, kurang ajar orang ini, jancuk teman asu ya wong iki. Aku digitu kan, aku pikir. Terus dia ngelihat aku, loh. Ini aku germonya bilang, aku serius loh kalau kamu mau. No, that's okay. Aku bilang begitu. Terus aku pergi. Terus dia germonya bilang, think about it, okay? Don't take too long. Dia bilang gitu, okay? And if you change your mind, let me know. Dia bilang, asu kiri, we, jancuk itu. Aku pergi jalan keluar gitu. Terus dia bilang, remember, it is yours. You sell it, you still own it. What's wrong with that? Goodbye, my friend. Dia bilang gitu. Oke, Mama San, thank you. Aku meninggalkan dia. Nah, itu adalah suatu dua cerita yang sangat menarik kan. Nah, terus lagi ini laki-laki yang aku cerita tadi itu dia milioner di Amerika. Udah pensiun, dia punya kapal ya besar sekali, mewah. Terus tempatnya, rumahnya mewah sekali. Terus dia bilang, kalau kamu dengan istri ada waktu mau main-main, datang ke rumah saya, nanti aku ajak kamu jalan-jalan mancing dengan perahu saya. Aku bilang oke, terima kasih gitu. Terus aku pikir, pulang itu aku berpikir ya, bukan main. Apakah laki-laki ini, apakah si cewek ini mempergunakan laki-laki ini sebagai apanya, ATM-nya ya? Kalau dipikir ya, tapi mereka berdua itu sama-sama mengorbankan dirinya. Si ceweknya itu, istrinya itu mempergunakan si laki-laki karena duitnya aja. Karena duitnya dia pergunakan, dia bisa hidup mewah, mau belanja apa saja keturutan, malahan dia punya keluarga, orang tuanya dan kakak adiknya itu di negara dia dibukakan kafe. Ada tiga kafe. 2 kafe, 1 kayak restoran gitu loh. Dibukakan, dimodali dengan suaminya. Mau apa lagi kamu? Keluarganya dipenuhin, dirinya dipenuhin. Duit is no question. Soal duit no question at all. Oke. Nah, bukan main. Soal uang tidak ada perkara. Nah, jadi si laki-laki ini dipergunakan karena kekayaannya. Tapi sebagai imbalannya, si laki-laki ini mendapatkan istri atau mainan yang sangat bagus sekali, cantik, muda lagi. Dia bisa ngapa-ngapain, hubungannya masih hubungan baik suami istri. Dia bisa menikmati keindahan tubuhnya si wanita ini, bukan main. Jadi hidup ini omong kosong lah kalau soal cinta atau soal ini, soal itu ya. Kita manusia ini saling memperalat masing-masing. Kamu jangan pikir kalau kamu tidak memperalat istri kamu. Kamu memperalat istri kamu untuk masakkan kamu, untuk melayani kamu, cuci pakaian ini. Kamu memperalat istri kamu. Kalau mau jujur. Terus istri kamu memperalat kamu. Kamu disuruh maco, suruh kerja, macul panas-panas, kerja, banting tulang, keluar rumah, jalanan macet sampai panas-panas di tengah jalan macet, jengkel hati, marah gitu, dimarahi bos lagi, ya kan? Jadi suami istri sama-sama memperalat satu dan yang lainnya.
Nah, kalau aku katakan begitu, kalian mungkin akan marah dengan aku, menolak dengan kata-kata aku ini terlalu kasar. Tapi kalau kalian sendiri mau jujur, kalian semuanya di antara kita ini memperalat satu dan yang lainnya. Kalau kalian bilang itu cinta sejati, itu tai kucing, bullshit. Itu. Nah, kalian mau setuju dengan aku, nggak apa-apa. Kalau kalian tidak mau setuju dengan aku, itu pun juga nggak apa-apa. Itu hak kalian. Aku tidak mengharapkan kalian selalu setuju dengan apa yang aku katakan. Karena apa? Karena aku ini hanya ngonten. Aku hanya ngoceh. Nggak ada teman yang aku ajak ngoceh di sini. Ya, akhirnya aku ngoceh dengan kalian semua. Ada yang senang mendengarkan, ada yang nggak senang, ya nggak apa-apa. Saya sudah mengharapkan semua itu. Aku sudah mengharapkan ada yang tidak senang dengan obrolan aku. Ada yang marah dengan ngobrolan aku ini. Mungkin orang-orang yang alim, yang beragama itu mungkin marah dengan aku katain seperti itu. Tapi kenyataannya ya begitu, mereka itu belum mempunyai kesempatan untuk diuji dalam kehidupan. Tapi manusia ini kan paling pintar untuk justification, self-justification. Pembenaran terhadap diri sendiri. Manusia itu paling pintar untuk itu. Jadi, nah, coba kalian tentu dengar. Itu harta itu nggak dibawa mati, ngapain? Kamu kaya, hartanya nggak bisa dibawa ke kubur. Ya jelas lah, nggak bisa dibawa mati. Tapi kalau aku ini jujur ya, aku lebih senang menderita dengan uang yang banyak. Menderita di rumah gedung, di mobil yang mewah. Aku lebih senang menderita sengsara di dalam mobil mewah atau di dalam rumah yang banyak duitnya, yang tidak kekurangan beli ini beli itu, aku masih bisa beli ini beli itu. Aku lebih senang, lebih nyaman menderita di seperti itu daripada aku menderita harus macul di hari yang panas-panas tinggal di gubuk. Maklum aja, sorry. Menurut aku seperti itu. Jadi memang uang tidak bisa dibawa ke kubur, tapi ingat kalian, uang itu akan mempermudah kehidupan kalian. Apapun yang kalian katakan, aku tidak peduli. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Nah, ini yang sering aku dengar lagi, aku yang tidak mengerti. Yang aku tidak mengerti sampai sekarang. Banyak yang aku dengar di Asia ya, atau di Indonesia khususnya ya. Aku dengar begini. Kalau melihat cewek cantik gitu ya, pasti aku mendengar, oh cewek itu matre. Cewek itu nggak bisa diajak melarat. Cewek itu nggak bisa diajak miskin. Lihat laki-laki yang ganteng, yang seneng macak, pakaiannya necis, pakaiannya rapi, pakai parfum gitu. Pasti dibilang itu laki-laki itu tukang, itu nampang aja, dia nggak bisa kerja, itu laki-laki apa itu macam begitu. Laki-laki matre itu, laki-laki macam itu nggak bisa dijadikan suami, nggak bisa diajak melarat gitu. Itu loh, nggak bisa diajak melarat. Coba pikir, diam sebentar, pikir, renungkan kata-kata, nggak bisa diajak melarat. Orang itu nggak bisa diajak melarat. Loh, kalau dia bisa hidup mewah, bisa hidup nyaman, ngapain mau diajak melarat? Ya tentu nggak mau. Wah, blek, kalian itu gemblong semua. Gendeng mangan sepur itu ya seperti kalian itu. Oh, itu cewek itu nggak bisa diajak melarat. Oh, laki-laki itu macak terus, baunya wangi kayak senuk, nggak bisa diajak melarat. Ya, aku pusing mendengar orang-orang seperti itu. Orang sudah hidupnya nyaman mau diajak melarat. Itu sing arane gendeng mangan sepur. Wis wong gemblung kabeh. Wis lambeku wis kesel. Mulut aku sudah capek.
Hampir ini 44 menit, 45 menit. Buset, kalian sudah ikut tua dengan aku. 45 menit lebih tua lagi. Oke, terima kasih sudah menemani aku, sudah mendengarkan ocehan aku ini. Sampai jumpa. Adios amigo. Terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.